Lanjut ke acara berikutnya adalah presentasi. Untuk itu kami akan mengundang moderator Pak Insinyur Ahmad Sutopo untuk bisa memandu acara presentasi ini sampai ke Q&A. Demikian mungkin bisa dilanjut oleh Pak Sutopo. Silakan Pak Sutopo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah menunggu-nunggu seminar ini, di mana PTPI selalu ditunggu-tunggu oleh audiensnya karena konsisten mendedikasikan sebagai penghantar teknik dan pengetahuan untuk Indonesia. Untuk itu, kami ingin langsung memasuki kepada materi dari pembicara satu, yaitu tentang redesain dan refungsi tata ruang instalasi bedah sentral, tata udara kamar bedah bertekanan negatif di era new normal, yang dalam ini akan dibawakan oleh Dr. Benny Purwanto Mars, yang CV-nya saya coba bacakan sekilas. Beliau lahir di 10 Agustus 1955, studinya S1 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 1982, S2-nya Mars Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia 1997. Nah, pengalaman-pengalamannya syarat ya yang sudah tampil di dalam kami share di dalam share screen, yang saat ini di PT Medicine Hospital Planner dan di beberapa bidang usaha lain, yaitu di PT Pina Medical, PT Keluarga Sehat Sejahtera, dan Rumah Sakit Keluarga Sehat Group sebagai owner. Jadi di organisasinya adalah sebagai wakil presiden bidang fasilitas di PTPI dan di PPI Kesindo sebagai ketua komite sarana prasarana. Untuk menyingkat waktu, maka 30 menit kami sediakan untuk Dr. Benny. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Ya, salam sehat. Saat ini kami ditugasi untuk membawakan presentasi tentang redesain tata ruang instalasi bedah sentral dan OK infeksius atau OK tekanan negatif di era new normal. Pertama-tama selamat untuk Pak Dirjen baru, Prof. Kadir, barangkali kalau masih ada di sini. Semoga dengan kepemimpinan Dirjen yang baru ini bisa lebih banyak rumah sakit yang memenuhi persyaratan Permenkes 24 atau nanti pembaruannya. PTPI berusaha memberikan suatu pengetahuan, men-share pengetahuan agar di dalam pembuatan desain rumah sakit maupun renovasi rumah sakit bisa menjadi suatu rumah sakit yang memenuhi syarat, terutama keselamatan pasien, tetapi bisa terlaksana dengan harga yang terjangkau oleh rumah sakit. Baik, dalam era COVID ini, bagaimana kita mendesain suatu ruangan yang tadi sempat ditanyakan oleh penanya, Ibu Lisa, nanti ini akan dibahas dengan lebih rinci. Sebagian besar rumah sakit ini belum siap untuk menghadapi COVID-19, meskipun sudah 8 bulan lebih ya kita sudah
menghadapi era pandemik untuk di Indonesia ini. Nah, untuk kali ini pembahasan ini akan disampaikan dengan sistematika untuk pendahuluan isu aktual instalasi bedah sentral di era new normal, kemudian tata ruang instalasi bedah sentral yang normal, kemudian tata ruang OK infeksius untuk operasi COVID-19. Sebagian besar memang belum siap, tapi bagaimana kita bisa mendesain dan aman untuk nakes maupun aman untuk pasien. Ya, basic strateginya yang sebelah kanan ini adalah safety. Memang PPE atau APD ini yang paling ringan, kemudian prosedur diagnostik atau SOP-nya ini yang berikutnya, dan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah membenahi lingkungan rumah sakit ini. Apa yang harus dilakukan? Untuk APD ini harus sesuai dan lengkap. Misalnya menggunakan masker, ya selama dia bertugas di critical care, masker itu nggak boleh diturunkan, termasuk pada saat makan dan minum itu juga tidak dilakukan sembarangan. Prosedur diagnostik termasuk yang APD dan disinfektan dan kemungkinan yang menghasilkan aerosol. Nah, yang merah ini adalah untuk tugasnya dari konsultan dan rumah sakit untuk menata ulang rumah sakitnya. Dalam hal ini kita akan menata ulang tata ruang instalasi bedah sentral dan luka tekanan negatif. Alur pasien ini sebaiknya dipisah untuk COVID dan non-COVID. Semua petugas itu harus melalui koridor bersih, baru nanti masuk ke kamar bedah yang infeksius. Tetapi petugas setelah menjalankan operasinya, dia keluar dari arah yang berbeda, tidak boleh kembali, karena dia harus melepaskan APD dan melakukan shower bathing. Sebelum masuk OK infeksius, petugas yang dari koridor bersih ini melalui anterum tekanan negatif agar kuman infeksi tidak keluar dari anterum. Yang seperti tadi disampaikan bahwa Permenkes 24 itu mengharuskan OK ini tetap bertekanan positif dan laminar flow melalui HEPA filter, laminar airflow. Ya, tidak resirkulasi pada OK infeksi. Tentu saja ada fresh air, tetapi tidak seluruhnya fresh air, tapi tidak seluruhnya resirkulasi. Ini adalah dari yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Kita perlu penataan kembali. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen kita bahwa penanganan untuk redesain ini hendaknya dilakukan untuk keselamatan pasien dan sekarang juga keselamatan tenaga kerja di rumah sakit. Ya. Kemudian zona-zona high risk itu yang dulunya pasien back office, terus yang bukan critical care, bukan ruang perawatan untuk COVID, ternyata bisa juga berubah menjadi medium risk, moderate risk, atau high risk. Nah, di sini sering terjadi penularan malah justru yang dianggap di low risk, misalnya di kantin karyawan yang ventilasinya tidak baik, bagian gizi, cleaning service, laundry, nah dan sebagainya. Ya ini untuk risk ini sebaiknya rumah sakit dan konsultan ini juga menyesuaikan tingkat risikonya. Isu aktualnya pada tanggal 20 Agustus ini ESRE itu mengeluarkan, ESRE Epidemic Task Force itu mengeluarkan bahwa kemungkinan ini airborne
COVID-19 ini. Ya, transmission SARS-CoV-2 ini kemungkinan airborne, ya, dan harus dikontrol. Apa yang dipesankan harus untuk ada redesign ya, tata ruang dan tata udara ini termasuk HVAC. Setelah tata ruang yang saya bawakan, nanti akan ada HVAC yang dibawakan oleh narasumber berikutnya. Ya, ini adalah kemungkinan dari airborne, termasuk Sekjen PBB WHO ini public precaution bahwa kemungkinan bisa airborne. Nah, ini yang selalu dijadikan contoh bahwa Starbucks di Korea Selatan dari satu ibu yang positif melalui aliran AC bisa menularkan kepada 56 orang lainnya dalam waktu 2 jam. Ya. Nah, tadi yang disebutkan oleh Prof. Kadir juga bahwa kemungkinan aerosol itu kemungkinan besar terjadi pada saat kita melakukan suatu tindakan prosedur medis ya. Misalnya terutama melakukan intubasi pada pasien COVID. Ya. Nah, ini tata ruang instalasi bedah sentral. Kita mulai dari tata ruang yang normal, ya. Nanti kita akan mendesain untuk tekanan negatif. Ya. Yang nomor 4 ini jalur pasien masuk keluar ke dan ruang operasi ini harus terpisah ya. Nah, hierarchy of control yang tadi disebutkan, PPE adalah terbawah, kemudian SOP atau protokol kesehatan kemudian. Nah, yang kita lakukan ini yang ketiga, engineering control. Jadi redesign atau tata ruang atau tata udara. Ya, kita masih menggunakan S-Ray 170 tahun 2017, di mana di S-Ray ini tekanan negatif, OK tekanan negatif itu sudah tidak ada, tetapi tetap saja ada yang mendesain OK tekanan negatif dengan suatu persyaratan tertentu. Ya. Kalau kita lihat S-ray di sini tekanannya positif. Di sini dia ACH minimal 4 kali atau 20% dari total ACH atau air chain flow 20 kali. Ya, jadi di sini S-ray 170 2017 hanya ada OK tekanan positif. Ya. Menurut Permenkes, saya singgung sedikit mengenai HVAC-nya, nanti akan ada narasumber yang lebih detail, bahwa sistem ventilasi ruang bedah itu harus tersaring, ya, dengan HEPA filter, terkontrol, partikelnya, relative humidity, air chain flow, temperatur, tekanannya, dan laminar airflow. Terpisah dari sistem ventilasi di tempat yang lain. Nah, untuk sistem ventilasi ini harus terpisah antara satu kamar bedah dengan kamar bedah yang lain. Ada 3 macam yang ada di Permenkes 24. Untuk OK minor itu ukurannya 6x6. Untuk operasi umum 6x7. Untuk operasi mayor atau khusus ini 7,2 kali 7. Syaratnya tekanan udara harus positif, temperaturnya 19 sampai 24 derajat, kelembabannya 40 sampai 60. Kurang dari 40 menyebabkan mukosa terlalu kering, lebih dari 60 menyebabkan mikroorganisme berkembang biak. Kemudian ACH 20 kali dengan fresh air minimal 4 kali. Kalau kita lihat bahwa untuk tata ruang ini kita harus melakukan suatu
rekayasa bagaimana tidak terjadi crossing antara pasien masuk, pasien keluar, petugas, instrumen bersih dan instrumen kotor. Yang merah ini sekarang harus ada akses untuk pasien COVID-19. Ya. Kemudian untuk scrub up ini dua kamar bedah dilayani satu scrub up. Nah, yang sering kali terjadi meskipun pintunya sudah hermetik yang kedap udara, tapi pada saat operasi ini pintunya terbuka. Nah, ini nggak boleh juga. Ya, kemudian ACH, temperatur, lantainya vinil, antistatik, anti gores, antibakteri. Dan di bawahnya mutu beton harus 250. Kalau tidak nanti vinilnya akan terjadi bergelombang dan pecah ya. Kemudian tidak bersudut, pintunya geser dengan suit kaki atau tangan, dan hermetik ya. Sekarang dianjurkan sliding hermetik. Kemudian aliran udara laminer, ada koridor untuk instrumen dan linen kotor, gas medis, gas scavenger, ya, stop kontak tertutup. Ya, ini ruangan-ruangan yang diperlukan, termasuk ruang transfer card, kemudian ada ruang induksi, ada ruang recovery, dan ini untuk perawat ya. RR ini recovery room. Ini adalah ISO, nanti akan dibahas oleh narasumber yang berikutnya. Nah, ini alur. Jadi pasien yang bukan COVID itu masuk, kemudian transfer bed, ruang persiapan induksi, koridor bersih, ya, kemudian OK elektif. Dokter dan paramedis masuk ke loker, kemudian membersihkan dengan scrub station, ya, kemudian ruang recovery, ya, sedangkan yang dari OK, linen dan instrumen, tata ruangnya ini mempunyai koridor kotor, kemudian ada sterilisasi unit, nanti ke gudang steril itu diambilnya dari koridor bersih, ya. Kita lihat sekarang yang merah, ini adalah untuk pasien COVID, tata ruang untuk pasien COVID. Akses infeksius, ya, kemudian pasien infeksius ini melalui anterroom yang negatif, kemudian ke OK infeksi, ya, kembali lagi setelah itu, setelah selesai petugas itu melalui anterroom, ya, nakes ada tempat untuk melepaskan APD dan shower bathing ya, atau mandi. Ya, sedangkan pasien juga nanti harus kembalinya ke ruang isolasi. Ini kira-kira pokoknya di yang aturan-aturan pokok untuk tata ruang untuk OK infeksi. Ya, ini nanti zoning, dari zoning ini nanti akan dibahas oleh narasumber berikutnya. Kemudian yang untuk lebih bersih atau kamar bedah khusus itu terutama untuk ortopedik, open heart surgery, dan bedah saraf ini mempunyai kelas 100. Ya, CFM atau koloni, jumlah koloninya per 100. Sedangkan untuk general surgery kelas 1000, doorlob yang bersih kelas 10.000. Nah, ini aliran penggambaran aliran laminar airflow. Di sudut-sudut ruangan akan ada grill yang menarik udara ini. Ya. Kemudian petugas dari koridor steril masuk ke kamar bedah. Setelah operasi, linen dan instrumen keluar ke koridor kotor. Ini sama dari potongan yang berbeda. Ya, ini adalah alur tadi yang saya
sebutkan untuk alur tata ruangnya. Dari depan masuk transfer bed, kemudian ruang persiapan, masuk ke koridor bersih yang warna biru ini. Dari koridor bersih masuk ke kamar bedah, ada ya ini ISO 6 yang hijau muda, ISO 7 yang hijau tua. Kemudian yang orange ini adalah koridor kotor, di mana nanti koridor kotor ini ada bagian sterilisasi unit. Kita lihat di sini ada cuci setting, kemudian ada autoclave yang dual door, dimasukkan yang non steril dari arah belakang, diambil dari yang sudah steril dari arah koridor. Ya. Sedangkan petugas juga dia harus melalui ini, petugasnya untuk mempunyai petugas laki dan perempuan ini terpisah lavatorinya, mandi di sini, kemudian ada untuk ganti pakaian bedahnya di ruang perawat laki, perawat perempuan, dokter laki, dokter perempuan, baru masuk ke koridor bersih. Petugas ini kalau akan ke ini belakang ini kita desain satu OK untuk COVID. Dia tetap melalui koridor bersih, masih koridor bersih ke ini yang merah itu adalah anterum negatif, baru ke kamar bedah. Sedangkan keluarnya dia harus keluar ini, kemudian yang merah itu untuk melepaskan APD dan untuk kalau memungkinkan punya autoclave, nah baru keluar. Sedangkan pasien masuknya juga dari belakang, yang COVID, yang non-COVID dari depan. Ini adalah gambaran yang kira-kira ideal untuk satu kamar bedah. Yang satu ini ada di atas, ini adalah grill untuk menyemprotkan, meniupkan udara yang sudah melalui HEPA filter dengan laminar airflow dari atas kamar meja operasi, dan akan ditarik di sudut-sudut ruangan, ada grill untuk scavenger. Yang kedua ini vinyl flooring, lantai vinil. Yang ketiga ini passbox atau untuk mengirim linen dan instrumen kotor ke koridor kotor. Ada double pintu, pada saat dibuka di dalam, yang di luar itu tertutup. Dan sebaliknya pada saat di dalam tertutup, yang di luar baru bisa dibuka untuk menjaga tekanan positif. Ini gas scavenger yang di sudut-sudut ruangan. Ini lampu operasi pendan ini. Terus ada surgical pendan. Ini yang satunya pendan yang kedua. Nah ini yang di atas ini adalah grill untuk HEPA filter, diffuser ya. Nah ini hermetic door sliding, nanti akan ada yang membawakan sendiri. Kemudian yang di sini adalah scrub station, letaknya seperti ini. Ini koridor bersih. Nah, ini panel kontrol. Kalau kita lihat di sini adalah jam, kemudian ada berapa menit dilakukan operasi, temperaturnya 22,5 derajat, RH-nya atau kelembapannya 51,3. Ini untuk film viewer. Semua rata dinding. Nah, sampailah kita ke tata ruang kamar bedah infeksius. Apa yang disebut kamar bedah negatif itu ada dua macam, ya. Menurut Australian New Zealand Consensus untuk keamanan COVID yang menimbulkan aerosol, operasi anestesi untuk kardiotorak ini, pengaturan kamar bedahnya didedikasikan untuk COVID-19 dengan alur yang khusus. Bertekanan negatif atau netral, ya, direkomendasikan. Kalau memungkinkan ini didesain sejak awal.
Tapi bagaimana kalau tidak memungkinkan? Menurut Australian New Zealand Consensus ini dilakukan disinfektan dan ada jeda 30 menit. Ada yang lain tidak? Nanti kita akan lihat konsep yang lain. Tapi periode untuk puncak prosedur bedah ini yang intubasi dan ekstubasi ini yang menyebabkan terjadinya aerosol. Tetapi kalau sudah ternyata memang betul-betul positif, harapannya kalau bisa ditunda karena nanti meninggalnya dianggap dari tindakan operasi padahal memang dari COVID-nya. Nah, ada lagi melalui Alex Smetcher ini mengatakan bahwa kamar bedah yang normal adalah positif, ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi udara yang kotor masuk ke dalam ruangan. Ya, negative pressure ini untuk pasien infeksi, tetapi untuk ini tidak mudah karena negative pressure itu yang pertama akan menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam ruangan operasi pada saat kita buka peritoneum perut maupun perikat maupun dura mater, ya, itu akan menyebabkan risiko infeksi. Ya. Nah, yang ditawarkan adalah negative pressure, ya, dengan membuat anterum atau vestibul yang bertekanan negatif supaya kuman itu tidak keluar dari kamar operasi, tidak mencemari sekitarnya. Ya, ini adalah dari S-ray Pandemic Task Force itu tanggal 20 Agustus 2020 mengeluarkan rekomendasinya demikian. Kalau bisa pasien COVID tidak dioperasi. Kalau harus dioperasi, intubasi dilakukan di Airborne Infection Isolation Room. Tapi ini juga susah karena anestesi mesin itu harus dibawa dari Airborne Infection Isolation Room itu. Nah, lebih baik dilakukan di kamar bedah. Tapi kalau kita mendesain satu instalasi bedah sentral yang baru, kita bisa mendesain tekanan negatif. Tapi di sini ada catatannya, S-ray standar 170 tahun 2017 tidak lagi merekomendasikan kamar operasi tekanan negatif. Nah, harusnya bagaimana? Ini yang direkomendasikan di kotak merah ini, rekomendasinya adalah membuat temporary vestibule atau anterum yang bertekanan negatif, dan ini konsisten dengan CDC, ya, Central Disease Control Guidance tahun 2005 itu, ya, dengan membuat buffer zone atau negative pressure, tapi tetap membuat OKA ini tetap clean room yang memenuhi syarat. Dr. Benny, waktu tersisa 10 menit. Siapa? Rekomendasinya kalau kita menyiapkan kamar operasi untuk COVID, ya hanya untuk COVID saja. Ini gambar yang jelek, tapi ini betul-betul gambar asli dari S-ray, ya. Jadi dia mengatakan tutup semua yang menyebabkan kebocoran. Nah, di depan ini dibuat vestibul tekanan negatif, sebelum dibuang keluar itu menggunakan HEPA filter, ya. Ini contoh dari vestibul tekanan negatif itu. Nah, ini kelihatannya lebih mudah diterapkan pada kamar bedah yang sudah punya HEPA filter, tinggal kita membuat anterum yang negatif, ya. Nah, ini skematiknya tetap saja HEPA filter itu tersaring masuk ke kamar bedah, tekanan laminar airflow, kemudian
petugas dari koridor bersih masuk ke anterum, tekanan negatif baru masuk ke kamar bedah yang untuk infeksi. Nanti ada pola yang kedua, kalau tekanan kamar bedah ini dibuat negatif, anterumnya yang positif. Ya, nanti HVAC akan membahas ini untuk narasumber berikutnya. Nah, ini untuk manajemen yang saya ambil dari China Anesthesiology Society, harus menginfokan pasien ini pasien COVID dan masuk ke OK infeksi. Kemudian ke transfer bed, menuju transfer bed atau vestibul tekanan negatif. Diberi label di pintu OK hanya personel yang terlibat diizinkan masuk. Ya, supaya teknisi ini memastikan laminar airflow dan tidak ada kebocoran. Yang keempat, ini dilakukan disinfektan dengan perhydrol base 3% atau klorin base 2-5 gram persen atau 75% alkohol, dan cleaning service-nya harus dilatih. Transfer bed juga harus dibersihkan dengan klorin base. Ini manajemen dari China Anesthesiology Society. Ya. Nah, tadi kalau kita merancang OK baru, kita merancang di sini untuk OK infeksius, denahnya seperti ini. Pasien COVID masuk dari pintu belakang, dari alur belakang, kemudian ke transfer bed tekanan negatif, anterumnya lebih negatif, tapi ruang kamar bedahnya positif. Sehingga udara di kamar bedah kalau keluar ini di anterum dan kemudian dikeluarkan, dipompa keluar. Yang biru ini petugas setelah melakukan operasi keluar, kemudian lepas APD, bisa dilakukan di autoclave sebelum dikeluarkan. Nah, kemudian dia shower, ganti pakaian bersih, baru boleh keluar, tapi tidak boleh kembali ke koridor bersih. Nah, intinya seperti itu. Jadi ini, konsepnya adalah anterum tekanan negatif ini. Ya. Nah, ini adalah redesign dari rumah sakit yang mempunyai 4 kamar bedah yang sudah mempunyai HEPA filter, dari transfer bed masuk, kemudian masuk ke koridor bersih, 4 kamar bedahnya di sini. Ya, ini untuk recovery room, ini untuk induksi. Kemudian ditambah di depannya ini, ya, kita lihat transfer bednya pasiennya berbeda masuknya, kemudian ke anterum, baru masuk ke kamar bedah. Ya. Kemudian petugasnya, ini tetap saja petugas ini dari setelah ganti pakaian ke koridor bersih, masuk di sini melalui anterum, tapi setelah operasi dia harus keluar melalui ini dan melakukan shower bathing di sini. Ya. Jadi ini kalau dibesarkan seperti ini, ya. Jadi masuk transfer bed infeksius ke anterum ke kamar bedah. Setelah operasi keluar dari kamar bedah ke transfer bed infeksius keluar. Jadi karena satu ya recovery room-nya di transfer bed. Tapi petugasnya dokter itu melakukan lepas APD, kemudian mandi. Bagaimana melepaskan APD atau penanganan limbah medis ini ada slide yang terakhir. Yang pertama, limbah medis dipilah, dibuang tanpa penundaan. Semua limbah medis dikantongi ganda. Jadi plastik kuning itu setelah dimasukkan plastik kuning, dimasukkan plastik kuning yang kedua. Diberi label COVID-19 dengan nama departemen dan nama rumah sakit dan waktu kategori termasuk identitas pasien. Sebelum keluar area yang terkontaminasi, semua kantong pengepakan harus disegel dan disemprot dengan disinfektan
chlorine base ya, atau ditutup dengan kantong tambahan dan disegel. Nah, yang ketiga, semua petugas kesehatan yang berpartisipasi operasi melepaskan APD, menempatkan APD di kantong limbah yang ditentukan di ruang lepas APD. Urutannya demikian. APD dilepas dengan urutan penutup sepatu, kemudian sarung tangan, kemudian desinfeksi tangan dulu ya, kemudian Google, face shield, kemudian cuci tangan lagi, kemudian waktu tersisa 4 menit, Dokter Benny. Siap, Pak. Ya. Sudah. Slide terakhir. Kemudian penutup kepala, cuci tangan dulu, baru mandi dan ganti pakaian pribadi. APD reuse dikemas dalam kantong limbah medis dan ditempatkan di tempat yang ditentukan. Ini adalah rekomendasi dari China Anesthesiologist Society. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa membuat lebih pencerahan bagi rumah sakit maupun konsultan, teman-teman konsultan yang ditugasi untuk membuat kamar bedah untuk infeksi COVID. Dan saya lihat ada Bu Dona dari Fasiankes. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan rekomendasi. Kita bisa membuat kamar bedah yang tekanan negatif kalau didesain baru, atau membuat anterum yang bertekanan negatif untuk mencegah terjadinya pencemaran keluar kamar bedah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kita mesti apresiasi waktunya. Masih ada deposit 1 menit lebih. Hebat. Nanti bonus bisa diambil di kantor pusat, Dok. Ya. Jadi saya rasa terima kasih Dr. Benny telah memaparkan. Untuk berikutnya